Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari kami yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari yang baru di pekan yang baru, Senin 28 Juni 2021. Bapak Ibu, tentu di awal pekan, di hari yang baru ini, kita harus semangat dan penuh dengan sukacita untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan atau juga pelayanan di tempat kita masing-masing. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan, biar menjadi semangat dan sukacita kita di setiap pekerjaan kita di hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 22 yang menjadi firman Tuhan di hari ini, yang bunyinya, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kalau di dalam bahasa Batak disebutkan pasiding hamuma nasarumang ni naroa. Pasiding hamuma nasarumang ni naroa. Demikian bunyinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu salah satu modal orang tua untuk memberangkatkan anaknya di setiap hari, di setiap pekerjaan, atau bahkan di setiap mau melangkah ke tempat yang baru, ada yang namanya nasihat, atau orang Batak mengatakan poda. Itu sangat pentingnya nasihat untuk memberangkatkan seorang anak, baik dalam dunia baru, dunia pekerjaan, atau mungkin persekutuan yang baru pula. Maka nasihat ini juga yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonik untuk mengakhiri surat Paulus yang pertama. Artinya Bapak Ibu serta saudara-saudari, jemaat Tesalonik seperti emas yang sangat berharga di hadapan Paulus ketika persekutuan itu diberikan nasihat-nasihat yang singkat tapi sangat bermanfaat. Bapak Ibu serta saudara-saudari, mungkin kami kaum-kaum muda ini, kawan-kawan Naposo, kawan-kawan pemuda itu sangat memerlukan yang namanya nasihat yang bermanfaat Bapak Ibu. Tidak lagi cerita Alkisah zaman dahulu, atau mungkin ketika kita Bapak Ibu serta saudara-saudara kami yang sudah berumur menceritakan perjuangan di masa-masa hidupnya. Bagi kaum muda sekarang itu harus digempur dengan nasihat-nasihat, walaupun singkat tapi harus bermanfaat. Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat Tesalonik ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Kalau kita melihat mengatakan menjauhkan diri dari segala kejahatan, tentu ini sudah hal yang biasa, sudah hal yang lazim didengar banyak orang. Bahkan orang yang gak Kristen pun saya yakin pernah mendengar nasihat ini. Orang yang tidak Kristen Bapak Ibu pasti pernah mendengar perkataan jangan melakukan kejahatan. Dan kita mau lihat secara nyata, negara kita juga sangat serius untuk memberantas segala jenis kejahatan. Tapi sebelum undang-undang banyak negara, Paulus melalui firman Tuhan di hari ini sudah terlebih dahulu melihat bahwa segala jenis kejahatan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala jenis Bapak Ibu serta saudara-saudari, nggak ada tebang pilih. Kejahatan yang kecil boleh tidak? Nggak ada. Atau kejahatan yang membuat orang merasa tersinggung sedikit boleh nggak ada. Segala jenis kejahatan. Maka hidup yang baik itu adalah hidup yang memegang kebenaran dan menjauhi kejahatan. Ini yang mau kita imani Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini hari yang baru, marilah kita benar-benar bertekun dan berteguh untuk melakukan firman Tuhan ini. Mungkin di setiap pekerjaan kita, di tempat pekerjaan Bapak Ibu, di tempat pelayanan kita masing-masing, atau di tempat kita dimanapun kita bersekutu, mungkin ada aja godaan kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan kecil. Tapi yakinlah Bapak Ibu dan saudara-saudari, melalui firman Tuhan hari ini saya mengajak kita untuk benar-benar menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Karena kalau dalam orang Batak Bapak Ibu serta saudara-saudari ada istilahnya dos donakokna,
kalau kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu. Ada orang yang menanam kebaikan, yang dia tuai tidak kebaikan. Apalagi menanam kejahatan. Maka melalui firman Tuhan ini, marilah saya mengajak kita semua untuk menjauhi segala jenis, baik kejahatan yang kecil ataupun kejahatan yang besar. Kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu terberkati di setiap pekerjaan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.